Kemarin permintaan yang terakhir itu permintaan ke Singapura. Wis. Itu permintaan yang luar biasa, 17 ton. Wow. Wow. 1 miliar Per bulan. per bulan. Ya. Nice. Nice, man. Mungkin di luar sana, teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat Sago, penasaran, sebenarnya siapa sih Abang sehingga bisa sejauh ini bisa bikin usaha dari pisang, yaitu Pisang Saleh, ya kan Bang? Ya. Boleh Bang cerita sedikit Bang, kok bisa sih kepikiran pisang bisa di titik ini? Sebenarnya gini, kalau dilihat kenapa pisang, Aceh ini kan kaya akan sumber daya alam ya. Betul. Lebih di lahan pertaniannya. Ya. Nah, itu kalau dilihat kenapa pisang, pertama bahan baku mudah sekali dijangkau. Ya, kita selanjutnya kenapa Pisang Saleh? Karena terlalu soleh deh. Oh iya. Jadi kita angkat sampai ke internasional gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya gini, cerita Pisang Saleh ini dia tuh unik karena dia udah ada dari zaman Ci kita dulu lah. Indatu kita dulu ya, kan? Ya, betul. Cuman selama ini kan orang kenal Pisang Saleh itu kan yang lembek ya. Yang lembek, Lembek gitu basah. ya. Basah. Itu kan lebih dikenal dengan orang-orang tua yang mungkin lebih banyak konsumsi gitu ya. Ya. Untuk oleh-oleh antar kota atau Betul. misalnya yang baru pulang kampung segala macam. Nah, mungkin di saat itu saya sedikit berpikir seperti ini. Kira-kira kalau misalnya anak muda cemilannya Pisang Saleh kayaknya seru gitu. Nah, Iya juga. Iya. Iya kan? Iya. Kalau misalnya gimana ya? Ini di luaran sana cemilannya ya apapun itu terserah ya. Mungkin dari luar. Kenapa nggak dari Aceh kita bawa gitu? Selama kita bisa memperbaiki rasa, tekstur ya kan. Habis itu nilai jualnya juga bagus, insya Allah pasti diminati Iya. gitu. Selanjutnya kalau bilang awalnya itu dari 2019 itu istri ya. Jadi istri yang pertama memasarkan produk Pisang Saleh ini. Betul. Nah, jadi saat itu kita cuman iseng-iseng jual Pisang Saleh segala macam. Terus selanjutnya 2020 kan itu luar biasa ya. Betul. Musibah besar seluruh dunia ya. Maret 2020. Ya, betul. pandemik. Di situ banyak sekali kita merasakan stagnan di bidang ekonomi. Betul. Jadi saat itu saya berpikir apa yang harus saya kerjakan gitu. Ya. Nah, karena kan gimana ya? Semua orang kan harus lockdown. Betul. Itu hal yang luar biasa gitu. Tapi benarnya Abang memilih makanan kekinian atau seperti Pisang Saleh. Jauh sebelum itu memang pekerjaan atau kerjaan Abang tuh tentang atau bidang apa? Oh ya, saya sebelumnya mengajar sama medical check up. Nah, Kesehatan. itu ya medical check up GMC ya, General Medical Consultant. Nah, saya bekerja dari bisa kita bilang perusahaan Beijing ya. Beijing, Tianjin ya. Ya. Nah, jadi 2020 akhirnya kita berhenti karena lockdown tadi saya bilang. Ya. Kita stagnan, kita lebih banyak work from home walaupun nggak work sebenarnya. betul. Ya kan? Di situ akhirnya muncullah ini bintang super Pispi. Jadi di situ Pispi, ya. saya lihat wah kayaknya menarik ini. Kenapa istri selalu ada aja yang tanya Pisang Saleh kan? Apalagi ini berbeda dari Pisang Saleh pada umumnya gitu ya. Tadi saya bilang di awal ya. Iya. Pisang Saleh dulu kan dikenal yang hitam-hitam ya. Hitam, basah. Hitam manis gitu ya, basah. Jadi ini beda, saya rasa wah enak. Saya coba ajak teman untuk rasain, pada suka. Akhirnya kita coba seriusin geluti Pispi gitu. Betul. Nah, kalau kita tarik ke belakang ya, itu kan Abang kerja di bidang kesehatan. Ya, betul. Harusnya balance kan lebih nyambung, lebih cocok karena kan kondisi pandemi yang lebih kuat untuk kita brandingkan itu kan ala kesehatan, kayak banyak kawan-kawan kita yang bergerak di hand sanitizer, Betul. sarung tangan, terus alat podcast yang kita rasakan yang sekarang ya. Kenapa nggak ke situ aja, kan udah ada dasarnya di medical atau kayak kesehatan. Iya. Mungkin orang-orang di luar sana juga bertanya tuh. Saya kan medical check up, Betul. langsung jumpa pasien. Ha-ha. Saat itu kita kan lagi takut Oh jumpa iya, orang. Iya. Semua orang pingin, saya ini sakit nggak? Ya, kalau dia COVID, karena kan saya bukan dari segi yang dari pemerintahan kan, swasta kan. Jadi kan safety kita kan tipis, kayak nggak, kalau misalnya kayak rumah sakit, dokter, itu kan betul-betul ada
tim, ada fasilitas Betul, ya. betul. Kalau kita kan enggak gitu. Jadi saya lihat juga banyak dokter yang prakteknya juga tutup di saat pandemik. Oh ya. Ya, jadi kenapa saya buka gitu Karena kan? mungkin parno atau kekhawatiran yang terlalu berlebihan sehingga daripada Iya, betul. iya, Jadi iya saat sih. itu seperti itu pikir, sebenarnya juga seperti Haikal bilang juga, kenapa nggak buka? Kenapa nggak coba memanfaatkan momentum Iya, kan gitu. betul. Iya kan? Karena banyak banget di luar sana Bang yang padahal dia bukan ahli kesehatan, Betul. bukan ahli farmasi atau yang bergerak di bidang itu, malah dengan beraninya membuat program atau produk yang sekiranya kayak bisa membantu lah Ya. pemerintah di bidang kesehatan. Berarti Abang alumni? Saya Alumni dari sempat belajar di Penang sama di Beijing untuk kesehatan ya, untuk kesehatan medical check up-nya. siap. Langsung diasuh oleh Dokter Teddy. Itu pelatihan atau sekolah atau Dia pembinaan? kayak ibaratnya ambil ya sertifikat, kayak sertifikasi. bukan sertifikasi apa ya, kita bilang kayak sekolah kejuruan tapi langsung kesehatan gitu. Dalam tempo 4 tahun juga atau kayak kuliah Enggak, umumnya? 6 bulan. Oh. 6 bulanan. Dan langsung jadi untuk menjadi seorang ahli atau konsultan? Enggak juga. Kan kita ikut dulu si dokternya gitu kan. Jadi kita mulai ngulik gitu kan. Kita coba ke teman-teman dekat dulu gitu. Betul. Jadi akhirnya singkat cerita, udah mampu ya kan. Basic juga udah ada, udah coba tes mandiri gitu. Alhamdulillah dari 2017. Jadi belajar 2016 belajar, 2017 akhirnya buka sendiri, mandiri. Di Aceh? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Dengan bimbingan juga ya. Iya. Gitu. Sekarang masih atau udah tutup? Sekarang udah berhenti. Udah berhenti. Kan fokus ke PSP gitu ya. Boleh editor tolong diedit tangannya. Oke, menarik. Sejauh ini Bang, Ya. udah kemana aja emang produk Abang sih? Kayak kemarin saya lihat di Instastory di Bali kan. Wes. Gila tuh. Kok bisa sih Bang? Pertama kemana aja dan kok bisa? Kalau dibilang kok bisa, apa yang nggak bisa ya di dunia sekarang? Ya betul juga ya? ya. Apalagi kita kan sekarang kalau kita bilang teknologi canggihnya bukan main tuh ya. Betul. Kita bisa sampai di mana aja mungkin. Nah. Mungkin bukan saat ini ya. Iya. Mungkin kita kayak video call Betul. atau Zoom meeting. Iya. Kemana yang kita nggak bisa jangkau selama internet masuk ke tempat itu, betul ya? Betul. Nah, jadi kalau kita bilang kenapa bisa produk PSP ini ke Bali, ya pertama karena kita bergerak juga di sosial media, ya, abis itu link teman-teman kita ada di berbagai daerah ya, Betul. di belahan dunia Indonesia ini ya. Iya. Jadi kita coba ngobrol ke mereka, kita bilang coba rasain deh PSP gitu. Kalau misalnya bagus, kenalin sama lingkungan tempat tinggal kamu gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah feedbacknya positif. Boleh katanya. Kirim aja dulu foto gitu katanya. Kirim aja dulu videonya segala macam. Jadi saya kirim video, foto. Betul. Dia coba broadcast, akhirnya nyangkut gitu kan. Ada yang menarik. Jadi sempat juga kemarin untuk pameran di Hotel Hermes. Iya. Ya, mungkin ada jumpa Haikal lah Ada. itu, ya kan. Itu kan awal jadi sedikit spoiler teman-teman. Awal cerita saya jumpa sama Bang Helmi selain karena saya sering ikut pelatihan pembinaan UMKM dari beberapa lembaga dan instansi, kami awal pertama jumpa tuh di Hotel Hermes dan saya penasaran karena bukan penasaran dalam artian kayak produknya Bang Helmi ini masih dalam bentuk packaging biasa, sangat-sangat klasik Bang ya. Iya, betul. Iya, sangat-sangat klasik, sangat-sangat sederhana lah. Tapi udah mantap untuk dari segi rasa pemasaran udah oke. Namun seiring berjalannya waktu kok udah makin premium nih. Udah kemana-mana aja kita lihat di swalayan udah ada di mana-mana dan saya pikir kayak wow, nggak lama loh, cuma kurang lebih 1 tahun Bang ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 1 tahun dan nasional bos. Jadi ya harus dipublish karena orang-orang mungkin kayak malas bikin usaha malas bikin produk. Iya, benar. Nggak ada yang order, nggak ada yang belanja, nggak ada yang beli kayak malas. Nggak gitu konsepnya. Pasti ada Bang ya, walaupun belum waktunya yang kita pengen kayak di waktu sekarang itu nggak usah Bang, tapi kayak jalan Duit aja gitu. Nah, kita ini kayak manusia cuma bisa berencana. Jadi kita rencanain aja sebagaimana layaknya kita manusia untuk merencanakan karya-karya kita. Betul. Bang Helmi, pertanyaannya tadi belum dibalas. Yang mana? Belum dijawab. Yang mana?
Kemana aja udah abang stop abang readyin barangnya? Terlalu banyak mutar-mutar ya. Iya, karena aku saya tadi agak penasaran juga di Kedah kemana aja ya. Ya. Ke Jakarta, ke Medan, Jakarta, ke Sulawesi, Kalimantan. Kemarin permintaan yang terakhir Ya. belum bisa saya wujudkan, itu permintaan ke Singapura Wis. sama Malaysia ya. Ya. Alhamdulillah ya, itu saya percaya pasti ada campur tangan Allah di situ ya. Iya. Itu permintaan yang luar biasa, 17 ton. Wow. Wow. Alhamdulillah ya. Gini. 17 tahun karena apa namanya ya, kalau saya bilang gini, dari mana dapat informasi mereka kok bisa order sampai ke sana, wallahu alam, jujur saya nggak tahu, tapi saya yakin itu pasti pertolongan dari Allah ya. Itu tiba-tiba dihubungin katanya boleh nggak kalau misalnya produknya masuk ke pasar global internasional ya. Kemarin sebenarnya ada 3 negara, itu Thailand atau Hong Kong, lupa saya ya. Tapi ketinggalan kita. Jadi yang terikut Singapura, Malaysia. Nah, itu alhamdulillah diterima ya. Katanya minta waktu untuk dia buat kayak informasi, atau misalnya kayak dia pingin lebih detail penjelasan kontrak kerjanya atau gimana kan. Selanjutnya mereka juga mau kunjung ke Aceh gitu ya. Alhamdulillah kita bisa ngundang orang ke Aceh ya. Suatu kebanggaan, betul ya. Nah gitu. Jadi kalau ditanya kemana aja ya, untuk Indonesia tinggal Papua aja yang belum kita jamah nih ya. Apa karena sulit pasar di sana atau gimana? Mungkin sinyal belum sampai ke sana. Bukan Papua yang belum sampai sinyal. Kita BISP-nya belum sampai sinyal ke sana. Betul. Tapi insya Allah akan kita coba sebar lagi ya. Siap. Kita virus aja bisa kesebar, masa BISP nggak bisa gitu ya. Parah quotes. Tolong editor dibikin quotes ya. Biasanya bisa tersebar, masa BISP nggak bisa. Wah, aduh. Bisa. Wah, luar biasa kalau bisa ke luar negeri yang tadi saya sebutin di awal, dan udah jelasin sama Bang Helmi juga kayak ke Hong Kong, Singapura, Thailand, Malaysia. Ya, 3 negara. Di negara yang mau ekspor, diimpor. Ekspor. Gini, dalam proses pembuatan pisang sale crispy ini, itu gimana? Apa terkonsep dengan mekanisme manajemen personal, atau ada pihak lain yang Investor gitu ya? Investor atau mitra atau gimana gitu, kayak apakah ini berjalan sendirinya atau kayak ya udah kita ajak kawan-kawan, yuk kita bikin rame-rame, kita hajar gitu. Ya, siap. Jadi menarik untuk kalau kita bilang donatur ya di dalam usaha PISP ini ya. Ini donaturnya luar biasa, pengusaha besar nih. Ya. Serius ya? Istri sendiri. Sendiri ya. Waduh. Wah. Sendiri dan saya sendiri dan istri gitu ya. Karena gini, kita kan istri kebetulan juga salah satu tenaga kerja ya di pemerintahan Aceh, di ZA ya. Oke. Jadi kita nabung dari hasil usahanya, kita sisihkan juga untuk perkembangan bisnis PISP gitu. Oh ya. Jadi saya juga punya usaha di luaran yang kemarin ya, kayak ada tabungan, saya juga alokasikan juga ke PISP gitu. Sebenarnya kalau ditanya pingin nggak ada terkait investasi atau apapun, sangat butuh ya. Kita pengusaha, pembisnis, kalau dibilang nggak butuh sama investor nggak mungkin. Betul. Nah gitu. Karena gini, kalau dibilang konsep, alhamdulillah saya sudah melihat, kalau dilihat kacamata saya ke depan PISP ini kemana, itu di angka omset 1 miliar per bulan. Ya. Nice man. Jadi investor kemarilah untuk bergabung bersama kami. Nah, cuman kan betul. Karena apa? Saya pernah baca sebuah buku, itu ada kutipan yang sangat menarik dari Paul Zen Pilzer, itu pakar pengamat ekonomi dunia. Dia mengatakan siapa saja yang bergerak di 3 industri, salah satu dari 3 itu adalah makanan. Dia yang akan pegang pasar dunia ke depan. Deep, man. Luar biasa ya. Jadi kenapa saya betul-betul ingin serius di bidang makanan? Mungkin ini kan PISP ini salah satu bagian dari snack section ya. Snack section ini
Oh ya, Snack Session grupnya, grup besarnya. Ya, dia tuh kayak ibaratnya menaungi ya. Cuman Snack Session ini fokusnya ke makanan khas daerah. Jadi hari ini, saat ini yang sedang saya seriuskan itu tentang makanan khas Aceh. Oke. Jadi Snack Session ini nantinya akan, ya cita-cita saya gitu ya. Ya, ya. Itu kayak Indomaret atau kalau dunianya tuh 7-Eleven. Wow. Nah, gitu. Ya, betul, betul. Ya, itu impian saya. Jadi saya pingin sekali kalau orang siapapun datang gitu kan, pingin, ini contoh ke Aceh, pingin makanan Aceh apa? Itu Snack Session. Ya. Jawabannya Snack Session gitu. Ke Aceh udah ke Snack Session belum? Siap, Gitu. Ya. Jadi kalau ke Aceh belum ke Snack Session, ya belum sah gitu. Betul, betul, betul. Atau ke Aceh nggak singgah ke Snack Session, ada yang kurang gitu. Betul, betul. Nah, jadi kayak ikonnya untuk makanan atau misalnya khas makanan Aceh itu Snack Session lah pelopornya gitu. Jadi PSP ini salah satu brand Snack Session. Oh, produk yang dikeluarkan dari Snack Session. Snack Sedangkan Session. Snack Session adalah wadah yang mewadahi beberapa produk yang abang akan keluarin. Yes. Keren, Betul, betul, betul. keren. Berarti ke depan apa nih selain pisang? Ada yang sudah saya programkan itu ada krenas. Krenas itu dari nasi ya yang kita olah jadi kerupuk dengan rasa yang luar biasa juga. Kenapa luar biasa? Di situ ada campuran rempah-rempah khas Acehnya ya. Itu habis itu ada satu lagi dari krenas kerupuk juga. Dan selanjutnya varian rasa dari pispi. Kalau pispi sekarang kan rasanya manis nih. Betul. Nanti kita akan buat dengan rasa ada balado, ya ada yang mungkin nanti varian rasa lain. Itu dari pispinya, gitu. Itu kayak sejenis rangginang atau gimana? Yang Iya, tapi beda. Yang membedakannya? Bentuk beda. Kalau rangginang kan masih terlihat seperti butiran nasi ya. Iya. Nah, kalau ini sudah nggak kelihatan. Ibaratnya gini, buah melinjo, muling, kerupuk muling. jadi kerupuk muling. Kan beda ya? Iya. Udah diproses jadi sedemikian. Ya kerupuk daun melinjo buah melinjo kan nggak kelihatan lagi, ngerti ya? Ya, paham. Nah, itu krenas tuh seperti itu. Oke, paham. Gitu. Kalau rangginang kan masih ada ini ya, bentuk. Ada ulir-uliran nasi, butir-butir nasi itu gitu. Ya gitu. Berarti bolehlah investor ya bantu untuk mewujudkan penyederhanaan produk dari beberapa brand dari Snack Session. Insyaallah. Hal yang paling banyak teman-teman tanyakan mungkin ya. Di luar sana Bang banyak sekali anak-anak muda, kawan-kawan seperjuangan kita juga, bahkan ada yang beberapa yang udah tamat sekolah terus kayak pengen bikin usaha. Dari abang sendiri ada nggak sih kayak masukan nih gimana caranya biar semangat apalagi di tengah-tengah pandemi? Bagi Anda ya semuanya rekan-rekan Lon Mandum ya, siapapun Anda, dari manapun Anda berada, jika Anda pingin sesuatu atau Anda punya sesuatu yang mungkin Anda merasa ingin dipasarkan atau Anda ingin memulai dengan hal itu untuk menjadikan penghasilan Anda segala macam ya. Saran saya, jalanin aja walaupun mungkin jalannya tidak terlalu terlihat. Betul. Nah, gitu. Bahkan nggak terlihat lagi. Bahkan mungkin nggak terlihat gitu. Lebih baik nggak usah dilihat gitu. Betul ya? Nggak usah merasa, kok saya nggak ada yang lihat. Nggak usah pikir ke situ. Betul. Ya, jadi gimana ya kalau saya bilang ya? Kenapa nggak jalanin aja dulu? Nah, jangan sampai untuk di awal teman-teman, rekan-rekan semua itu langsung pingin hasil. Betul. Kalau saya bilang ini kan bisnis, walaupun dibilang kecil, nggak masalah. Dari yang kecil-kecilnya kan jadi besar ujungnya. Betul. Gitu. Jadi semuanya pasti ada proses. Lewatin aja tanpa harus berharap besar di awal. Betul. Nah, seperti PSP, saya juga nggak berharap PSP ini bisa sampai seperti tadi ya, permintaan tontonan gitu ya. Tontonan itu gila tuh, parah. Saya nggak pernah berpikir, ada teman yang butuh, dia suka dengan snack kita, udah alhamdulillah sekali di situ. Betul. Jadi nanti toh biar aja urusan Allah yang tunjukin kemana kita, gitu. Yang penting lakuin aja. Kayak contoh gini,
Pispi kayaknya anteng-anteng aja kayak Haikal bilang tadi Iya, ya. Apa namanya? Mudah gitu ya. Mudah gitu ya. Baru kemarin dari plastik Kelas biasa. biasa, klasik, tradisional, tiba-tiba jadi seperti ini gitu ya. Iya. Terus bisa ke luar negeri ya. Parah. Emang seperti apa namanya, nggak ada halangan apa-apa, nggak seperti itu sebenarnya. Kita juga banyak lewatin masa-masa yang mungkin tidak ada penjualan, betul. ya, tidak ada yang apa namanya belanja gitu, tidak ada yang order segala macam. Sampai kita juga mikir, wah kok kita sudah banyak keluarin apa namanya usaha, modal, tapi kok baliknya bahkan nggak sampai cukup untuk kita makan satu hari, kebayang nggak? Iya. Jadi kayak kok udah keluar banyak tapi kok nggak ada. Nah di situ saya bilang gini, di situ yang teman-teman harus rasain bahwa ini proses gitu. Iya. Nah lewatin ini proses, jalanin aja dulu. Betul. Nggak usah berharap banyak, lakuin aja. Betul. Nah, ntar pasti ada jalannya gitu. Sama seperti Pispi itu di awal ini untuk kemasan seperti ini itu dari awal 2020 di April. Oke. Udah pikir nih kayaknya kita buat kemasan baru lah. Kemasan. Baru terrealisasikan Oktober akhir 2021. Betul. Jadi kan prosesnya banyak. Iya. Kok dibilang sulit apa sih sebenarnya untuk buat kemasan? Tinggal ada uang, selesai ya kan? Iya. Tapi Enggak. enggak seperti itu. Ada aja prosesnya. Ada yang kita lewatin, apalagi kita baru berkeluarga kan? Betul. Jadi harus kita sisihin kan? Belanja ini nggak makan. Makan nggak belanja gitu kan. Nah jadi ada yang harus kita atur, akhirnya terjadilah seperti ini. Alhamdulillah di posisi sekarang itu bersyukur sekali, sangat bersyukur. Tapi kita juga masih merasa ini belum apa-apanya ya dibanding teman-teman yang lain gitu kan. Betul. Kita akan terus buat yang terbaik untuk semuanya ya, untuk Pispi bisa lebih apa namanya meluas, lebih dikenal oleh rekan-rekan semuanya gitu. Kita juga pasti akan apa namanya evaluasi lah. Iya. Karena kan kalau kita nggak evaluasi gimana kita tahu ya. Betul. Sebagian orang ketika ada yang ngomen, itu kayaknya nggak enak karena gini agak bau segala macam. Akhirnya kita marah. Kalau saran saya nggak usah marah. Iya. Itu jadiin note kita untuk mungkin ini yang harus kita evaluasi. Betul. Kita rasain lagi, kayaknya kurang atau apa yang perlu kita ubah. Betul. Nah, Itu gitu. saya jadi ingat kata Ernest Prakasa, Bang. Ya, Dia tahu. bilang gini, kalau misalkan ada omongan dari luar sana yang hina segala macam, terima aja karena yang namanya jamu pahit tapi bermanfaat, jadi obat. Tapi kalau misalkan kayak sirup itu enak, alkohol itu enak tapi jadi penyakit. Iya, betul. Emang udah kerasa sih ya yang awal-awal ngerintis bisnis dan ketika ada di titik itu memang udah aduh kok gini. Pasti itu. Jadi siapapun ya, kalau memang betul mau nyolon ke buka usaha atau misalnya ini saya harus jadi pengusaha, coba niatnya dulu dibulatin, dibenerin ya. Kira-kira sanggup nggak tahan rugi, sanggup nggak berinovasi, sanggup nggak tahan banting gitu ya. Jangan mental kerupuk gitu ya. Walaupun mungkin kita pengusaha kerupuk kan, tapi mental kita jangan jadi kerupuk. Itu parah tuh mah. Itu di parah sih. Iya. Kita harus jadi kayak mental besi gitu. Baja gitu. Jadi betul. Apapun mau orang komen kita tetap positive thinking aja gitu. Selama itu bisa buat kita baik, berkembang, udah terima aja. Walaupun mungkin memang nggak enak didengar segala macam, udah nggak usah dipikirin gitu. Ntar orang juga pasti akan puji di akhir. Betul. Ketika udah titik sukses kita ya. Iya betul. Sering sekali itu. Gitu. Jadi siapapun Anda untuk di awal itu coba mulai di diri sendiri dulu, baru nanti belajar masalah pemasaran, manajemen, product knowledge, ya kan? Betul. Whatever tentang apapun yang bisa membangun bisnis Anda lebih besar. Siap. Tapi percayalah itu diawali dari kita siap atau tidak jadi pengusaha sukses. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.